Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang destinasi wisata Desa Sade. Baik, perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzan, dan yang sebelah kanan saya Nana Rahmatul Aulia, dan yang sebelah kiri saya Yuliana. Yang pertama, sejarah Desa Sade. Desa Sade pertama kali didiami pada tahun 1070 Masehi. Desa Sade pertama kali dihuni oleh 5 orang masing-masing rumpun keluarga. Kata Desa Sade sendiri berasal dari bahasa Jawa kuno, yaitu Husade atau Nursade, yang berarti obat. Masyarakat zaman dulu mendatangi Bukit Nursade untuk menghilangkan hati dan jiwa dalam melakukan pemujaan pendekatan kepada Sang Halik, agar mereka menyadari sepenuh akan eksistensi diri sebagai hamba Allah. Dalam bahasa Sasaknya, Panjak Deside Allah. Masyarakat Dusun Sade adalah salah satu dusun atau kelompok masyarakat tertua di Lombok bagian selatan sejak zaman praaksara atau prasejarah, yakni pada masa bertani dan bercocok tanam pada masa undahagi atau perundapian. Desa Sade adalah salah satu dusun yang ada di Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, terletak di antara Jalan Raya Peraya ke Kuta sekitar 30 km dari Kota Mataram. Jarak tempuh dari Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid sekitar 15 menit dan 5 menit dari kawasan The Mandalika. Lokasi Pertamina Mandalika International Street Circuit. Desa Sade memiliki luas 3 hektar dan memiliki 152 KK. Semua penduduk di desa ini masih merupakan satu keturunan karena mereka melakukan perkawinan antar saudara. Yang kedua, adat istiadat. Di dusun Desa Sade ini terdapat tradisi kawin culik. Para jejaka harus berani menculik pujaan hatinya untuk mengakhiri masa lajang. Sedangkan para gadis di Dusun Sade diwajibkan untuk menenun. Jika gadis Dusun Sade sebelum bisa menenun, maka tidak diperbolehkan untuk menikah. Bagi para wisatawan biasanya digelarkan atraksi presean atau tari perang yang dilakukan para pria Sasak Desa Sade. Dua pria saling berhadapan sambil membawa rotan sebagai penjalin atau pemukul dan tameng untuk sebagai empat atau ende yang terbuat dari kulit kerbau. Yang ketiga, keunikan Desa Sade. Penduduk Desa Sade memiliki kebiasaan melumuri lantai rumah dengan kotoran ternak. Meski terbilang menjijikkan, penduduk Sasak Sade percaya lantai yang dilumuri kotoran kerbau membuat rumah mereka suci. Menurut penduduk desa, penggunaan kotoran kerbau ini berfungsi untuk membersihkan lantai dari debu, memperkuat lantai, serta menghangatkan rumah di malam hari. Masyarakat Sasak percaya bahwa kotoran kerbau tersebut dapat mengusir serangga sekaligus menangkal serangan magis yang ditujukan pada penghuni rumah. Bangunan desa ini memiliki ciri khas dari bangunan suku Sasak, di mana dinding dan tiang terbuat dari bambu dengan atap yang terbuat dari alang-alang kering. Keistimewaan dari atap alang-alang ini adalah atap tersebut akan menyejukkan bangunan saat cuaca terik, namun sebaliknya memberikan kehangatan di malam hari. Lantainya terbuat dari tanah liat yang dicampur dengan sedikit sekam padi. Jarak antar bangunan sangat rapat dan masing-masing bangunan dihubungkan dengan jalan setapak yang tak bisa dilewati kendaraan bermotor. Keunikan lain di dusun adalah pohon cinta. Tanaman pohon cinta ini di Desa Sade merupakan pohon nangka yang kini sudah lapuk dimakan usia. Menurut Erwin, hikayat pohon ini menjadi titik pertemuan sepasang kekasih, baik yang akan memadu cinta maupun yang akan melangsungkan pernikahan. Dari sinilah para lelaki akan membawa kabur calon istrinya. Pohon cinta tumbuh di tengah-tengah pemukiman desa. Yang keempat, Balai Sade. Balai Sade terdapat balai tani dan balai lumbung. Balai tani digunakan sebagai tempat tinggal penduduk suku Sasak dan
Balai Lumbung sebagai tempat penyimpanan hasil bumi. Baik, yang kelima adalah isi dalam balai tani. Setiap rumah di Desa Sade terbagi menjadi 3 bagian. Bagian depan untuk tidur kaum pria dan orang tua, sementara bagian dalam yang harus melalui 2 atau 3 anak tangga menuju bagian atas berisi dapur, lumbung dan tempat tidur anak gadis atau perempuan. Kemudian bagian ketiga yaitu sebuah ruangan kecil yang digunakan untuk tempat melahirkan. Yang keenam, mata pencaharian. Pekerjaan utama penduduk Desa Sade adalah petani. Sawah yang mereka tanami hanya mengandalkan sistem tanah hujan. Tidak ada sistem irigasi sehingga panen hanya dapat dilakukan 1 kali dalam setahun. Kemudian hasil panen selama setahun tersebut disimpan di dalam lubung padi yang didirikan di atas 4 tumpukan kayu dengan atap berbentuk topi terbuat dari alang-alang atau rumput gajah. Bangunan ini biasanya menjadi ikon khas dari bangunan suku Sasak. Menurut kepercayaan masyarakat Sasak, yang boleh mengambil padi adalah wanita yang telah berkeluarga. Dipercaya jika hal ini dilanggar, maka wanita yang melanggar tidak akan mendapat keturunan. Sebagian upaya pemenuhan kebutuhan pokok begitu masa panen berakhir, mereka biasanya melakukan pekerjaan sampingan yaitu menenun. Bagi masyarakat suku Sasak, keterampilan menenun merupakan bagian dari tradisi di mana terdapat aturan adat bahwa seorang perempuan Sasak tidak boleh menikah jika belum bisa menenun. Umumnya, para wanita suku Sasak mulai belajar menenun pada usia 7 hingga 10 tahun. Di samping itu, penduduk Desa Sade juga menjual berbagai macam souvenir ciri khas suku Sasak, seperti kain tenun khas motif Lombok dan berbagai jenis pakaian khas Lombok. Tersedia juga gelang, cincin, mutiara, hiasan dinding, topi, minuman kopi, dan banyak lagi jenis kuliner. Produk kria desa ini hampir semuanya berbasis tenun.